Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu din walau karihal musyrikun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mu'minina 'idal fitri ba'da siyami wa qiyami Ramadan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kata yang lebih indah kecuali senantiasa bibir kita basah mengucapkan puji dan syukur hanya kepada Allah. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah Allah yang Maha Besar segala-galanya. Dialah Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tak mampu seorang pun menghitungnya. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat ukhuwah, nikmat keselamatan, sehingga di yaumil id ini, di satu Syawal ini, kita diizinkan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa duduk bersimpuh di Masjid Ubud Taqwa ini. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah yang teramat mencintai kita semua. Rasulullah yang senantiasa merindukan kita semua. Rasulullah yang teramat khawatir dengan kondisi kita semua. Selanjutnya, mari senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa iman di dada kita akan menjadi malu yang paling hina dan lebih hina dari hewan yang melata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini satu Syawal, walaupun ada perbedaan tentang satu Syawal, kita bertakbir dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hati kita ada dua rasa. Yang pertama adalah rasa haru dan sedih. Karena yang kita kasihi Ramadan. Ramadan yang berjuta makna telah pergi. Dia pergi jauh. Dia setahun akan kembali dan kita tidak tahu kondisi kita di mana dan bagaimana. Kita merasa senang karena kita telah menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, ibadah siam dan qiyam. Semoga segala amal ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setiap hari kita berulang-ulang mendengarkan takbir Allahu Akbar. Maka di hari Idul Fitri kita lebih kerap mendengarkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena memang Allah lah yang Maha Besar.
Allah pencipta segala-galanya, Allah penguasa segala-galanya, Allah pemilik segala-galanya, dan semuanya akan kembali kepada Allah Rabb semesta alam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bibir kita senantiasa basah mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita khawatirkan, sudahkah benar takbir kita itu masuk dalam kalbu dan hati kita? Yang kita khawatirkan jangan-jangan takbir kita hanya sampai tenggorokan dan tak masuk dalam hati. Karena sangat berbahaya. Musibah terbesar kita ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar hanya di lisan kita, tidak masuk dalam hati kita, sehingga mendengar takbir Allahu Akbar kita menyembelihkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengecilkan Allah, dalam sehari-hari kita tidak pedulikan Allah, karena Allah takbir kita tidak sampai dalam qalbu dan hati kita. Musibah besar kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Suatu hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, ketika kaki yang mulia, junjungan yang mulia menginjakkan di tangga yang pertama, Rasulullah yang mulia mengucapkan amin. Kemudian ketika menginjakkan kaki beliau yang kedua, tangga yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Ketika kaki yang mulia menginjakkan mimbar tangga, Rasul yang mulia mengucapkan amin. Ketika turun para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa ketika kaki baginda mengucapkan amin ketika kaki menginjak pada tangga yang pertama? Rasulullah menjelaskan bahwa tadi malaikat Jibril telah datang. Ketika kaki saya menginjak tangga mimbar yang pertama, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, celaka orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya aminkan. Kemudian kaki saya menginjak pada tangga yang kedua, malaikat Jibril berdoa lagi, celaka orang-orang yang masih hidup bersama orang tuanya yang sudah uzur, atau salah satu dari keduanya masih hidup, tidak mengantarkannya ke surga. Dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dia tidak memperdulikan orang tuanya, dia sering menyakiti hati orang tuanya. Maka saya mengucapkan amin. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, ya Rasulullah, celaka orang-orang yang disebut namamu, kemudian mereka tidak mengucapkan sholawat. Maka saya mengucapkan amin. Inilah tiga doa yang disampaikan oleh malaikat yang mulia Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada doa yang lebih tinggi dari ini. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Mengapa orang-orang itu celaka ketika Ramadan datang, dosa tidak diampuni? Setiap kita memiliki dosa dan setiap kita ingin dosa Allah ampun. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita berusaha keras agar Allah mengampuni dosa kita? Karena masih ada orang-orang yang tadinya takbir hanya sampai lisan, tidak masuk dalam hatinya. Ketika Ramadan datang disamakan dengan bulan-bulan yang lain, dia tidak bersemangat, dia tidak peduli dengan janji dan keutamaan Ramadan. Dia asik dengan kehidupan dunianya. Ketika orang berusaha keras untuk tarawih ke masjid, menjaga sholat 5 waktu, dia tidak peduli. Ketika orang khusyuk membaca Al-Quran, dia tidak membaca Al-Quran. Yang lebih tragis dan ironis, ketika Ramadan orang berpuasa, dia dengan bangga makan di siang hari. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kita akan sangat heran ketika ada orang melawan binatang buas. Kita sangat heran ketika ada orang melawan orang yang paling kejam di dunia ini. Tetapi yang paling mengherankan kita, ketika ada orang melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah ia lawan. Allah perintah sholat, dia tak sholat. Allah perintah ke masjid, dia tidak ke masjid.
Allah minta ruku dan sujud, dia tidak ruku dan sujud. Allah memerintahkan puasa, dia makan di siang hari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Inilah golongan orang-orang yang Allah tidak ampunkan dosanya. Mereka adalah golongan orang-orang yang celaka. Mereka tidak membesarkan hatinya, Allah tidak masuk dalam qalbunya. Kaum muslimin, suatu hari seorang pemuda datang kepada ulama besar Fudhail bin Iyad. Wahai Syekh, nasihati saya karena saya sering melakukan maksiat. Maka Syekh menasihati, baik, tetapi dengan 5 syarat. Yang pertama, silakan Anda bermaksiat, silakan Anda tidak ruku dan sujud kepada Allah, tidak mau patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi carilah bumi selain bumi Allah Subhanahu wa taala. Anda jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala, cari bumi selain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terkejut pemuda ini. Yang kedua, silakan Anda melakukan apa yang Anda kehendaki, tetapi carilah tempat di mana Allah tidak melihat. Carilah tempat di mana Allah tidak mengetahui. Makin gemetar pemuda ini karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Yang ketiga, silakan Anda lupa kepada Allah, tidak peduli perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan makan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Makin ketakutan pemuda ini. Mana mungkin, karena semuanya rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, silakan Anda tidak mau membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti kalau malaikat maut datang, nanti kalau malaikat Israel sudah datang, nanti kalau ajal sudah sampai, minta kepada malaikat maut agar kematian Anda diundur dan ditunda. Makin ketakutan dan gemetar pemuda ini sambil meneteskan air mata. Mana mungkin ketika ajal sudah sampai, ketika panggilan Allah sudah tiba, jangankan 1 jam, sedetik pun kita tidak bisa menundanya. Kemudian Fudhail bin Iyad melanjutkan dengan nasihat yang kelima. Silakan Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kelima katanya, ketika nanti Anda dilempar oleh malaikat Malik, oleh malaikat Zabaniyah ke neraka, maka Anda minta kepadanya agar Anda jangan dilempar dalam neraka. Pemuda ini menangis sejadi-jadinya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, kemana kita akan lari? Kemana kita akan sembunyi? Semuanya adalah milik Allah, semuanya dalam genggaman Allah, semuanya dalam pengetahuan Allah, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu turuti langkah-langkah syaitan. Karena apa? Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang paling nyata. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan, Inna syaitana lakum adu fattahizu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh. Fattahizuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu musuh. Innama, sesungguhnya syaitan menghendaki pengikutnya, golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka termasuk penghuni-penghuni neraka sa'ir. Ketika kita ditanya, dan siapapun ditanya, pasti tidak seorang pun makhluk di dunia ini masuk dalam pengikut setan, masuk dalam neraka sa'ir. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan setan musuh? Sudahkah kita menjadikan setan musuh aduwwun mubin? Atau jangan-jangan dalam kehidupan kita berteman dengan setan? Maka orang-orang yang tidak membesarkan Allah, maka orang-orang yang Allah tidak masuk dalam hatinya,
Orang-orang yang Allahu Akbar, dia tidak besarkan Allah dalam hatinya, sesungguhnya dia sudah menjadi pengikut setan dan menjadikan setan teman akrabnya. Orang-orang yang tidak rukuk dan sujud, orang-orang yang tidak melakukan siam dan qiyam, orang-orang yang tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia otomatis sudah menjadi pengikut setan, laknatullah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengingatan Ar-Rahman, yakni Al-Quran, maka Allah membiarkannya sesat. Fa inna lahu qarin, maka setan menjadi teman akrabnya. Kaum muslimin, tidak ada kemalangan yang lebih malang, tidak ada musibah yang terbesar. Musibah yang terbesar ketika kita menjadi setan musuh, dan ketika kita menjadikan setan teman akrab, dan ketika kita menjadi pengikut setan, laknatullah alaihi. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, maka mari kita berusaha keras untuk menjadikan setan itu adalah musuh yang nyata, aduwwum mubin, dengan bersungguh-sungguh. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, tidak hanya bilisan, tidak hanya sampai tenggorokan, tetapi Allahu Akbar masuk dalam hati kita. Maka orang-orang beriman ketika mendengar Allah, mengapa hatinya berdebar? Karena Allah masuk dalam hatinya. Ia membesarkan Allah tidak hanya lisannya, tidak sampai tenggorokannya saja, tetapi benar-benar Allah masuk dalam kalbunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri rahimakumullah, maka di hari Idul Fitri ini, di Idul hari raya ini, setiap kita bersilaturahim dan bersalam-salaman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Ukhuwah Islam adalah ukhuwah yang tertinggi. Tidak ada yang melebihi ukhuwah selain itu. Ukhuwah wataniyah insaniyah. Maka ukhuwah Islam adalah ukhuwah yang luar biasa. Dia tidak terbatas dengan negara. Dia tidak dibatasi dengan suku. Dia tidak dibatasi dengan daerah. Maka siapapun muslim, siapapun mukmin, dimanapun dia berada, negara manapun dia berada, sesungguhnya mereka adalah saudara kita. Hari ini dan sudah puluhan tahun saudara-saudara kita di Palestina, mereka ke Masjid Al-Aqsa berhadapan dengan musuh senjata Zionis Israel. Dan di bulan puasa kemarin kita menyaksikan bagaimana mereka ditangkapi dan ditembaki, disiksa oleh Zionis Israel. Mereka adalah saudara-saudara kita yang berusaha rukuk dan sujud kepada Allah, yang membesarkan Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ke masjid, kita ke mushola, tidak berhadapan dengan Zionis. Kita ke masjid, kita ke mushola, tidak berhadapan dengan muncung senjata. Tidak ada yang menghalangi kita. Tetapi mengapa kaki kita masih berat? Mengapa langkah kita masih berat? Kita khawatir kita menjadikan setan teman akrab kita. Nauzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ukhuwah Islamiyah harus benar-benar kita jaga persatuan dan kesatuan ini. Jangan sampai ini terpecah, ada kebencian di antara kita. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya perumpamaan orang mukmin adalah kalbunyan, seperti bangunan yang memuatkan antara yang lain. Di hadis lain menjelaskan bahwa seorang mukmin itu adalah seperti tubuh, satu anggota tubuh, maka semuanya akan merasa sakit. Kaki kita sakit, seluruh badan akan sakit. Andaikan ada seorang kaum muslimin disakiti, maka dimanapun mereka disakiti, kita akan merasakan sedih dan sakit. Apalagi mereka sekampung dengan kita, mereka bersama kita. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti saudara kita. Karena apa definisi muslim? Definisi muslim kata Rasulullah SAW
al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang muslim adalah orang yang bisa selamat saudaranya dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita muslim saudaraku sekalian, maka saudara kita harus terjaga. Saudara kita harus benar-benar terpelihara dari ucapan-ucapan kita yang mengganggu saudara kita, dari tangan-tangan kita yang mengganggu saudara kita. Karena itu definisi muslim. Andaikan itu terjaga, maka kita benar-benar menjadi muslim yang sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu hingga ia sayang kepada saudaranya seperti ia sayang kepada dirinya sendiri. Setiap kita tidak ingin kita dicaci, maka jangan mencaci orang. Setiap kita tidak ingin dihina, maka jangan menghina orang lain. Setiap kita tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti saudara kita. Kaum muslimin, kita sadar sesadar-sadarnya betapa banyak lisan ini sudah menyakiti saudara-saudara kita yang lain. Betapa sering lisan kita melukai hati saudara-saudara kita tanpa sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang kita berucap baru mikir, yang sebenarnya kita mikir dulu harusnya berucap. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, maka ukhuwah Islam sesama ini harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai kita saling membenci, jangan sampai kita berdebat, apalagi dengan sifatnya yang hilafiyah. Ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan puluhan tahun, kemudian kita berbantah-bantahan, kemudian kita berselisih paham dengan paham-paham yang baru, dan itu membuat perpecahan. Apalagi kita di keluarga desa ini merupakan keluarga besar. Andaikan itu terjadi, maka akan timbul kegoncangan dan gundahan dalam hati masyarakat kita. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, puasa yang telah kita laksanakan mengajarkan kita agar kita jangan sombong, agar kita jangan ego. Kenapa? Karena satu hari saja saudaraku, kita tidak makan dan minum, badan kita sudah merasa letih dan lemah. Apa yang kita sombongkan? Itu baru satu hari kita tidak makan dan minum, badan kita sudah lemah dan lesu. Ini pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana setiap kita jangan punya sifat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang takbur, menjadi orang-orang yang bangga dan sombong. Karena sesungguhnya setan itu diusir dari surga Allah. Aba wastakbara wa kana minal kabirin. Karena iblis itu enggan sujud kepada Nabi Adam dan sering takbur. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menjawab, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, Engkau menjadikan aku dari api dan Nabi Adam Kau ciptakan dari tanah. Mana mungkin api sujud kepada tanah? Kaum muslimin, maka apalagi kita berbeda pendapat, silakan. Tetapi berbantah-bantahan dalam agama adalah sangat dilarang. Maka jangan ketika kita, apapun yang kita miliki, jangan membuat kita sombong. Apakah itu harta, apakah itu dudukan, apakah itu status sosial, apalagi itu ilmu pengetahuan agama yang sangat sedikit. Yang kadang-kadang kita hanya hafal satu hadis, yang kita tidak tahu arti hadis. Kita buka buku hadis, terjemah, kita baru tahu hadisnya. Artinya kita sudah meremehkan para ulama hadis yang hafal ribuan hadis. Kita kadang-kadang baru membaca satu surah, satu ayat, itu pun kita tidak tahu artinya. Kita baca Al-Quran terjemah, baru tahu arti ayat Al-Quran tersebut. Kita sudah meremehkan para ulama, para ahli tafsir yang kelasnya bukan nasional, yang kelasnya dunia dan diakui oleh seluruh dunia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanya kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Jangan kita seperti si buta mengenal gajah, yang mengenalnya hanya sebagian-sebagian.
memahami agama harus benar-benar utuh agar tidak timbul perpecahan dan kemunduran dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, betapa banyak saudara-saudara kita yang terluka hatinya, yang membuat mungkin ini gara-gara kita membuat perpecahan dan kegundahan. Maka andai ini terjadi, jangan sekali-kali pemahaman seperti ini ada di daerah kita. Karena demi Allah, apa yang kita lakukan ibadah puluhan tahun dari guru-guru kita, itu adalah ibadah yang benar, bukan tidak benar. Silakan kita lakukan, silakan kita laksanakan. Tinggal bagaimana kita bertaklim, mendalami apa yang telah diajarkan. Andaikan kurang, kita kuatkan lagi. Andaikan ada kekurangan, kita tingkatkan. Maka jangan sampai ada pemahaman yang membelah jamaah dan umat ini. Karena kita adalah bersaudara, karena kita innamal mu'minuna ikhwah. Seluruh orang-orang beriman adalah saudara. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka di Idul Fitri ini banyak juga saudara-saudara kita yang mudik balik kampung. Mereka rindu dengan keluarga, rindu dengan orang tuanya. Mudik balik kampung, mungkin beberapa hari bisa ia balik lagi tempat kerjanya, balik lagi tempat usahanya. Tetapi ada mudik, yang mudik ini tidak bisa kembali lagi. Yang mudik ini tidak bisa pulang lagi. Apa mudik ini? Mudik besar, mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita mungkin tidak melakukan mudik balik kampung, tetapi yang pasti setiap kita akan melewati mudik besar, akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, saat ini, mari kita tengok kiri dan kanan. Mungkin ada di tahun kemarin orang tua kita, mungkin ada saudara-saudara kita yang dulu ke masjid bersolat Idul Fitri bersama-sama kita, yang hari ini tidak ada lagi bersama kita. Kenapa? Karena mereka sudah mudik besar, mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bisa kembali lagi. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, apalagi orang-orang tua kita yang hari ini tidak bersama kita, yang di hari yang mulia ini, di Idul Fitri ini, kita tidak bisa mencium tangan orang tua kita. Kita tidak bisa melihat senyum orang tua kita. Kita tidak bisa melihat orang tua kita berpakaian baru lagi. Kita tidak bisa bersalaman dengan orang tua dan ibu bapak kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka marilah kita sadar sesadar-sadarnya, sebelum mudik besar ini terjadi pada diri kita, sebelum panggilan Allah Subhanahu wa taala memanggil, sebelum malaikat Israel, malaikat maut datang kepada kita, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini, jadikan bulan ini momentum untuk benar-benar yang tadinya kita hanya takbir sampai lisan kita, hari ini kita berusaha keras agar takbir kita membesarkan Allah sampai hati kita. Karena tanpa usaha kita, Allah tidak akan merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka mau merubah diri mereka sendiri. Hidup ada dua jalan. Inna hadainahu sabila imma syaqiya wa imma kafura, kata Allah. Kami telah menunjukkan manusia itu dua jalan, tetapi telah berikan hidayah, tetapi syakira, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Maka mari kita berusaha untuk memilih jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali perumpamaan. Orang-orang yang tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan perumpamaan. Mereka benar-benar menukar petunjuk Allah dengan kesesatan. Mereka benar-benar menukar azab Allah dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Mereka menukar pahala Allah dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin,
mereka menukar janji Allah dengan surga dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummatin yadkhuluna jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk surga kata Rasulullah kecuali orang-orang yang enggan. Sahabat terkejut, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa yang tidak mau ke surga? Rasulullah menjawab, orang-orang yang mengikuti perintahku, mengikuti ajaranku, dialah yang akan masuk surga. Tetapi orang-orang yang tidak mau menuruti ajaranku, mereka lah orang-orang yang enggan ke surga. Kaum muslimin, setiap kita ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali kita tempuh jalan kemuliaan. Tidak ada jalan lain kecuali kita tempuh jalan keselamatan, kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ingin kemuliaan, ingin kebahagiaan, ingin keselamatan, dan kuncinya hanyalah dengan Islam, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan, berikan kita umur, dan kita diberikan kemudahan untuk membesarkan Allah, tidak hanya sampai dalam lisan, tetapi benar-benar membesarkan Allah sampai dalam kalbu kita, senantiasa patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين 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 برحمتك الرحيم وفتنة طاعتك أجمعين وتوح التي أما يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma Allah ya Rahman, Allahumma ya Allah ya Rahim. Di pagi ini kami menadahkan tangan kepadamu. Inilah tangan-tangan yang penuh noda dan dosa kepada-Mu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Rabb, sebanyak apapun dosa yang telah kami lakukan, ampunilah ya Allah. Sebanyak apapun maksiat yang telah kami lakukan ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah juga dosa orang tua kami yang telah menyayangi kami, membesarkan kami, melahirkan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu bapa kami ya Allah. Andaikan ada ibu bapa kami yang telah bersama, yang telah Engkau panggil, jadikanlah kuburan mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah kuburan mereka taman-taman dari surga-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kuburan orang tua kami yang telah Engkau panggil, yang tidak bersama kami, menjadi lorong-lorong dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa lisan ini yang sering menyakiti ibu bapa kami, yang kadang tanpa sadar atau tidak telah banyak melukai orang tua kami, yang menyebabkan ibu bapa kami meneteskan air mata.
yang membuat ibu bapak kami sedih, yang membuat orang tua kami menangis. Ya Allah, ampunilah dosa kami kepada ibu bapak kami yang begitu besar. Kami belum bisa membalas kebaikan ibu bapak kami, ya Allah. Kami belum bisa membalas kasih sayang ibu bapak kami, ya Allah. Ya Rahman, hanya kepadamu kami bermohon, ampunilah sebanyak apapun dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ampunilah dosa kami kepada saudara-saudara kami, kepada tetangga-tetangga kami, ya Allah, kepada jiran-jiran kami, ya Allah. Betapa sering kata-kata kami melukai mereka, menyakiti hati mereka, menyinggung perasaan mereka, ya Allah. Ampunlah segala dosa kami kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubana kama alafta bainal muhajirin wa ansar. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami sebagaimana Engkau satukan para orang-orang muhajirin bersama orang-orang ansar, ya Allah. Ya Rahman, kekalkanlah kasih sayang di antara kami. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang penuh keindahan marifah kepadamu. Ya Rabb, bukakanlah dada ini dengan keindahan untuk mengenalmu, ya Rabbana. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon dan munajat. Ya Allah, kami mempunyai keturunan anak. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina innaka sami'ud du'a. Jadikanlah keturunan kami, anak-anak kami orang-orang senantiasa menegakkan mendirikan salat, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak saleh-salehah, ya Allah. Ya Rahman, tiada kebanggaan yang besar, tiada apa yang kami rindukan kecuali kami memiliki anak-anak kami, anak-anak yang saleh-saleh, ya Allah, yang senantiasa disangga basah berdoa kepadamu, yang senantiasa tangannya tidak gemetar untuk menadakan tangan berdoa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah orang tua anak-anak kami menjadi anak-anak soleh-solehah. Jadikanlah anak-anak kami, jauhkanlah anak-anak kami dari pergaulan-pergaulan yang merusak. Jauhkanlah pada anak-anak kami dari tontonan-tontonan yang merusak. Jauhkanlah anak-anak kami dari akidah-akidah yang merusak. Ya Rabb, tiada tempat kami mengadu, karena Engkau yang qalibal qulub, yang membelak-belakkan hati kami dan anak-anak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Ya Rabbana, satukanlah hati kami, satukanlah jamaah kami, satukanlah masyarakat kami. Jangan ada di antara kami berselisih, jangan ada di antara kami saling menyakiti. Jadikanlah di antara kami saling menyayangi dan mencintai karenamu, ya Rabb. Ya Allah, peliharalah masyarakat ini, peliharalah jamaah ini, jauhkanlah dari segala musibah dan bala bencana, ya Rabb. Ya Allah, kepadamu kami pun munajat. Engkau yang maha mengetahui di antara kami, Engkau yang maha mengetahui keluh kesah kami. Andaikan di antara kami ada yang dalam keadaan sedih, ya Rabb, gembirakanlah hatinya, senangkanlah hatinya, ya Allah. Andaikan ada di antara kami hatinya masih gelap gulita, maka berikanlah ia cahayamu, ya Rabb, cahayamu yang tidak pernah rebul. Andaikan ada di antara kami hatinya masih keras membatu, ya Rabb, maka lembutkanlah hatinya, ya Allah. Ya Allah, andaikan ada di antara kami dan kesulitan mencari rezekimu, maka berikanlah ia kesabaran dan ketabahan, ya Allah. Ya Allah, berkahilah semua kami yang hadir dalam saat ini, yang tidak sempat hadir. Berkahilah ya Rabbal ya Rahim. Hanya kepadamu kami mohon dan munajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.